eh, saya sudah menyiapkan slide ya. Kalau ada langkah bagusnya ya, sayang sudah disiapkan. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Ada. Ini enggak ada. Di sananya enggak ada. Soalnya kalau ngelihat orangnya aja takut ngantuk Pak. Kalau slide kan paling tidak ada gambar-gambarnya dikit. Apakah sudah dilihat Pak? Baik, moga-moga tidak bosan Bapak Ibu sekalian bicara tentang adab, bicara tentang akhlak, dan sekali lagi masalah adab, masalah akhlak ini jangan dianggap sepele, jangan menyederhanakan masalah ya. Nah, ibu-ibu biasanya Pak kalau wadul sama kita pulang kantor ini ya diceritain macam-macam. Oh ya 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 ya. Itu kan gini-gini ya. Bapak jangan menyederhanakan masalah dong ya. Jadi memang kadang-kadang ada sesuatu yang sepele tapi tidak sesederhana itu ya. Dan oleh pakar intelektual muslim terkenal ya, Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas, justru persoalan besar umat Islam ini karena the loss of adab, hilangnya adab di kalangan kaum muslimin. Dan adab yang dimaksud tidak sekedar ya, tidak sekedar apa yang dimaksud dengan sekarang ini apa Pak? Mungkin budi pekerti, tata krama, kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh ya, itu bagian dari akhlak. Tapi akhlak sendiri atau adab sendiri jauh lebih besar dari itu. Bahkan Rasulullah menyatakan akhlak itu ya Islam itu sendiri. Ya, demikian pentingnya akhlak ini. Moga-moga dari waktu yang singkat ini bisa mengingatkan kita ya Pak ya. Ini waktunya soalnya cuma sebentar ya, 45 menit ya, nggak sampai mungkin. Baik, saya ingin fokus karena mungkin Pak Wido yang selama ini mengisi udah sering bicara tentang akhlak, tapi saya ingin fokus pada bagaimana keberadaan akhlak ya atau adab ini di dalam ilmu. Ya. Dan disinilah Profesor Alatas yang tadi saya sebutkan, nih ilmuwan terkenal ini, beliau tinggal di Malaysia, alhamdulillah masih sugeng ya, masih hidup, usianya 92 tahun ya, dan menulis banyak karya-karya yang sangat berbobot. Mungkin Bapak Ibu sekalian jika berminat kami menyediakan naskah-naskahnya itu yang memang agak susah kalau dicari di pasaran ya. Nah, kenapa fokus pada ilmu? Karena kerusakan ilmu yang disebabkan oleh hilangnya akhlak dan adab, atau kalau dalam bahasa pendidikan itu hilangnya value di dalam ilmu ya, inilah yang merusak masyarakat ya. Kita bisa melihat sebetulnya perkembangan ilmu dan teknologi di zaman modern ini Pak tidak dapat dipungkiri banyak membawa manfaat ya. Kita suara saya bisa terdengar sampai sana karena ada mikrofon ini ya, kemudian bisa kadang-kadang melihat saya, kadang-kadang melihat presentasi ya, itu semua atas dasar teknologi yang dikembangkan oleh manusia ya. Jadi dengan adanya teknologi, apalagi kemarin zaman COVID ya, kita banyak melakukan pertemuan termasuk kajian ilmu itu dengan Zoom ya, dengan online. Nah ini alhamdulillah sebetulnya ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ada dampak-dampak negatif yang kadang-kadang ini disembunyikan ya, bahkan bagi orang yang fanatik terhadap sains, terhadap ilmu pengetahuan ya, itu nggak signifikan itu dampaknya ya. Apalagi aliran saintisme ya. Aliran saintisme itu di mana mereka menganggap bahwa satu-satunya kebenaran itu ya sains itu ya, wahyu, kitab suci ya, Tuhan, agama itu ilusi ya. Bahkan kalau Richard Dawkins itu mengatakan
Delusi, ya, ada bukunya terkenal itu ya, sudah diterjemahkan juga oleh Gramedia, God Delusion. Ya, jadi delusion itu selevel lebih tinggi daripada ilusi ya. Jadi kayaknya nggak ada tapi mengada-ngadakan, kayak orang sakit itu Pak, apa namanya, schizophrenia itu ya, schizophrenia. Nah jadi dampaknya ini nggak sedikit sebetulnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang oleh sebagian orang diagung-agungkan ya, dipuja-puji. Kita lihat ada beberapa dampak ya, yang di barat sendiri sebetulnya kritiknya itu pertama kali munculnya di barat ya. Misalnya Marvin Perry ya, ini menulis buku tentang Western Civilization. Ini sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, ada 2 jilid ya, Peradaban Barat. Ya, Marvin Perry ini mengatakan, ini seorang sejarawan modern, mengatakan barat adalah sebuah peradaban besar. Ya, ini lagi-lagi barat bukan sebuah lokasi ya, bukan Amerika, bukan Eropa, tapi cara berpikir, cara pandang yang mempunyai ciri khas menjadikan materi sebagai satu-satunya pandangan yang ada. Ya. Jadi menolak hal-hal yang sifatnya immateri, ya. Hanya mengakui hal-hal yang sifatnya fisik, menolak hal-hal yang sifatnya metafisik. Ya. Jadi kayak Tuhan, malaikat, surga, neraka itu kalau nggak kelihatan ya nggak diakui Pak ya. Padahal otak kita sendiri itu juga nggak kelihatan Pak ya. Siapa yang pernah melihat otak kita itu? Ya. Kita kalau debat sama orang itu bilang aja, Anda punya otak nggak gitu kan? Ya punya, buktinya mana gitu kan? Kita minta dibuktikan. Ya. Kalau dia menunjukkan otak orang lain, itu otak orang lain. Ya. Kalau kita mau membuktikan bahwa otak kita ada, ya harus dibongkar dulu dan itu ya wassalam. Gitu ya. Jadi Barat adalah sebuah peradaban besar, tapi sekaligus sebuah drama yang tragis, ya, tragic drama. Peradaban ini penuh kontradiksi, di satu sisi memberikan sumbangan besar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu kita akui ya, apalagi setelah revolusi industri ya 4.0 itu luar biasa perkembangan dunia internet ya, yang membuat berbagai kemudahan fasilitas hidup, tapi pada sisi lain peradaban ini memberi kontribusi yang tidak sedikit dalam penghancuran alam semesta. Ya. Kemudian ini ada buku bagus ya, meskipun agak lama, Jeremy Isaacs dan Taylor Downing menulis buku judulnya Cold War ya, Perang Dingin. Jadi dia bilang bahwa antara tahun 45 sampai 96 ya, sampai berakhirnya Perang Dingin, Pak, diperkirakan ada 8 triliun ya, US dollar untuk pembiayaan persenjataan di seluruh dunia. Ya. Puncaknya persediaan nuklir ya, maksudnya senjata nuklir saat ini mencapai 18 megaton. Ya, padahal seluruh bom yang diledakkan di Perang Dunia Kedua ya, termasuk Hiroshima dan Nagasaki dan di tempat-tempat lain itu hanya 6 megaton. Ya. Ini luar biasa nih. Ya, kita tidak menyadari ini ya, bahwa di luar sana ya sekarang ini, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti peperangan antara Ukraina dan Rusia ya, sebetulnya bukan dua negara itu ya, di belakang Ukraina itu ada Eropa, ada Amerika gitu, Jepang. Jadi sebetulnya yang dikeroyok itu Rusia itu ya, kalau menurut pengamat politik, siapa itu yang ibu-ibu itu. Nah ini contoh, ini belum termasuk kerusakan akibat perang setelah Cold War ya. Misalnya kita lihat ada perang Afghanistan, ada perang Irak dan perang Suriah, kemudian sekarang Ukraina lawan Rusia. Ini luar biasa uang dihambur-hamburkan untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Nah, yang melakukan ini Pak bukan orang bodoh, ya, bukan orang nggak sekolahan, ini orang-orang pinter semua yang bisa menciptakan bom untuk menghancurkan yang disebut dengan senjata pemusnah massal itu ya, bahkan ada senjata biologi dan sebagainya. Ini orang-orang pinter nih Pak. Ya. Ada lagi nih buku namanya Vivisection or Science, ya. Ini semacam sindiran ya. Ya, Pietro Cross ini menyindir ini sebetulnya sains atau penyiksaan ya. Vivisection itu artinya memotong hidup-hidup. Jadi kalau teman-teman kita yang di jurusan biologi, mungkin kita juga waktu dulu praktikum di SMA itu kan membedah katak ya Pak ya, dikasih apa tuh namanya formalin hidungnya ya. Kadang-kadang belum mati atau belum pingsan kita sudah gunting-gunting dari dedel-duel ya, lari kemana-mana. Ini nyiksa atau gimana? Itu tidak boleh dalam Islam sebetulnya. Ya, penyiksaan itu untuk menguji apakah obat ini bisa dipakai atau tidak gitu kan. Dan ini menimbulkan satu pertanyaan juga, apakah kalau bisa
diberikan pada kelinci percobaan ya, sebetulnya bukan kelinci Pak ya, tikus ya. Para ahli nggak pernah itu menjadikan kelinci sebagai percobaan, tapi kenapa istilahnya jadi kelinci percobaan ya? Terus belum lagi ya efek-efek lingkungan ya Pak ya. Ini kebetulan saya lebih 20 tahun lah ya bergerak di bidang agriculture ini. Istilahnya sudah nggak ada lagi Pak pertanian ya. IPB aja ganti nama itu Pak menjadi IPB University. Dulu kan Institut Pertanian Bogor ya. Sekarang IPB itu sudah jadi nama. Ya, pertaniannya sudah hilang. Ya. Kenapa? Ya sudah berganti ke agribisnis. Padahal agri itu adalah hubungan ya alam dengan manusia ya. Culture ini hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara manusia dengan alam. Tapi kalau agribisnis ya lingkungan, tanaman, ya sawit, padi dan sebagainya itu dijadikan bisnis. Ya, mana yang kuat di situ yang menang. Ya. Makanya dulu orang petani-petani banyak ya. Sekarang petani jarang Pak. Maksudnya orang-orang itu jadi buruh tani semua. Ya, karena dibeli sama orang-orang kota. Ya, mereka yang dulu punya lahan 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar, ya sekarang jadi buruh tani saja di situ. Dan ini sebetulnya makna ini menuju pada semua bidang ya, tidak hanya pertanian. Kemudian ada efek rumah kaca, limbah industri, ya, sampah nuklir, pestisida, herbisida ini kalau di dunia pertanian ini sekarang ini hampir-hampir nggak bisa nanam kalau nggak bisa mupuk. Ya, nggak bisa nanam kalau nggak mupuk, dan pupuk yang dimaksud pupuk itu adalah pupuk kimia. Ya. Sekarang kan skalanya skala industri Pak ya. Kalau bikin sawit nggak bisa itu ya, 1 hektar 2 hektar ya, harus ratusan hektar bahkan ribuan hektar. Nggak bisa pakai pupuk kandang gitu ya. Berapa sapi yang harus dikerahkan untuk menjadikan pupuk? Harus pupuk kimiawi. Nah ini tentunya merusak lingkungan ya, merusak tanah dan sebagainya. Nah ini juga kita dengar ya, di film-film udah sering nih Pak ya, bagaimana CIA menginterogasi tawanan-tawanan yang kebanyakan ini orang Islam ya. Ya, dan cara menyiksa mereka itu luar biasa sadis ya. Tidak harus kayak preman itu Pak menyiksa orang itu, tapi orangnya ya ilmuwan-ilmuwan, bahkan mungkin perempuan juga ya. Kalau model-model polisi kita nginterogasi orang itu kan paling nyulut rokok gitu ya, kakinya diinjak pakai kursi ya. Kalau ini dengan ilmu yang mereka miliki ya, dengan sayatan sedikit saja itu teriaknya udah aduh-aduh gitu ya. Dan teknik-teknik penyiksaan itu dikembangkan. Siapa yang mengembangkan ini kalau bukan orang-orang yang berilmu? Ya, orang yang ilmunya tinggi, ya tapi karena akhlak adabnya ya, kalau bahasa mereka mungkin moralnya, etikanya itu nggak ada, nggak punya value pada dirinya, ya akhirnya seperti ini. Ini bukan di film Pak ya, tapi ini ada di jurnal American Medical Association. Dan ini banyak ya kajian-kajian seperti ini. Ini ada buku juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, Suppressed Invention ini karangan Jonathan Eisen. Dia mengatakan beberapa dampak buruk obat-obatan, ya, fluoridasi, merkuri, vaksinasi ini ya kemarin baru COVID. Kemudian penelitian virus yang telah menyebabkan berkembangnya AIDS dan Ebola, vaksin polio dan sebagainya. Jadi adanya penyakit-penyakit yang sekarang ini muncul yang baru itu pada dasarnya bukan muncul begitu saja Pak, tapi ada efek yang menimbulkannya, yaitu ya ulah manusia itu sendiri. Ya. Nah ini ada ilmuwan terkenal ya, Alfred North Whitehead, ini penerima hadiah Nobel ekonomi tahun 1912. Dia sendiri mengkritik ya, sains ekonomi politik sebagaimana dikaji oleh periode setelah kematian Adam Smith. Nah ini bapak-bapak ahli ekonomi pasti kenal dengan orang ini ya. Lebih banyak mendatangkan bahaya ketimbang manfaatnya. Ya, sains memusnahkan banyak kesalahan ekonomi dan mengajarkan bagaimana memikirkan revolusi ekonomi agar selanjutnya maju, akan tetapi dia menancapkan pada manusia seperangkat abstraksi tertentu yang pengaruhnya sangat berbahaya bagi mentalitas manusia modern. Dia mendehumanisasi industri. Ya, apalagi di industri itu kadang-kadang perasaan kemanusiaan itu dihilangkan.
Ya, ada alat-alat misalnya kalau di pengeboran minyak atau apa yang untuk memanaskan alat itu butuh waktu seminggu barangkali ya. Kalau ada kecelakaan kerja orang masuk nyemplung ke situ, celaka gitu ya udah dibiarin aja karena untuk mematikan dan memanaskan lagi itu biayanya besar ya. Jadi nyawa manusia itu murah gitu. Nah, ini pengaruh dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mempunyai adab gitu. Ya, ringkasnya begitu. Ini adalah salah satu contoh mengenai bahaya umum inherent science modern ya. Kemudian kita juga tahu ada banyak kerusakan mental apabila ilmu ini tanpa akhlak ya. Misalnya koruptor-koruptor kemarin ada datanya siapa itu ya Pak ya? Pak Abdullah siapa? Mahua itu siapa ya? Yang bekas ketua KPK itu ya. Ya, sekarang bikin partai apa itu ya? Masumi kalau nggak salah ya. Nah, itu mengatakan bahwa rata-rata yang korupsi itu ya di Indonesia yang masuk data KPK itu ya S1, S2, S3 guru besar gitu. Ya. Bahkan yang di Lampung itu Pak, kampus itu kan sebenarnya lembaga terhormat ya yang menjaga pilar untuk menjaga nilai-nilai ya akademik keilmiahan ya, tapi memperjualbelikan dan itu diakui. Kemudian banyak orang pandai menjadi penasihat orang jahat ya. Jadi yang tadi ya, misalnya tentara di luar sana Pak, bukan tentara kita nih ya. Itu yang tadi menasehati penyiksaannya harus begini ini orang-orang pandai, ahli biologi, ahli fisika, ahli macam-macam gitu ya. Kemudian banyak orang berilmu sombong, congkak dan menolak kebenaran ya. Kita kalau Bapak membaca buku karangan Stephen Hawking ya, ini orang terpandai abad ini ya, baru meninggal ini. Yang cacat itu Pak, yang lumpuh itu ya, kena penyakit lupus itu. Ya. Dia mengatakan bahwa ya untuk menilai kebenaran itu cukup dengan sains. Dan apakah Tuhan itu ada sepanjang sudah saya pelajari semua ilmu pengetahuan ya, karena dia kan ahli makrokosmos ya, ahli kosmologi ya, ahli kosmologi. Dia tidak ada Tuhan itu. Gitu ya. Nah, ini hati-hati, biasanya orang penyakitnya orang pinter itu satu Pak, sombong ya. Seperti iblis itu kalau dia ya karena kan dia merasa sudah ya, lebih dulu merasa dibuat dari api, kemudian ahli ibadah selama ini ya, tapi ketika muncul sikap sombong akhirnya dijatuhkan oleh Allah. Nah, ini hati-hati, orang kaya, orang pinter ya, orang cerdas kalau dia sombong menolak kebenaran maka Allah akan ya hancurkan dia. Nah, ini tadi saya sampaikan, ini orangnya Pak Profesor ya Syed Muhammad Naqib Alatas. Ya. Ilmu pengetahuan barat bermasalah sebab dia kehilangan tujuan hakiki dan tidak dicerna dengan adil. Ini beliau membandingkan bagaimana konsep ilmu di barat dan ilmu di dalam agama kita yaitu Islam. Ya, dalam Islam ilmu itu inherent dengan akhlak itu sendiri, menyatu ya, tidak ada istilahnya apa dikotomi antara subjek dan objek ya, antara ilmu itu sendiri dengan value yang menyatu di dalamnya. Nah, oleh karena itu disebut oleh Profesor Alatas ini berbahaya ya, membawa kekacauan kehidupan manusia ya, bukan membawa kedamaian. Ilmu yang tampaknya benar ya, seperti tadi ya, yang kita lihat hanya teknologinya saja ya, tapi di belakang itu ada orang-orang yang telah kehilangan nilai-nilai di dalam dirinya ya, ke arah kekeliruan dan skeptisme ya, di antaranya skeptisme terhadap Tuhan ya. Tuhan ini ada apa enggak ya, apalagi astronot ya, ada meme itu ya, astronot ya, dia mengatakan saya sudah menjelajahi seluruh ruang angkasa ya, tapi saya tidak menemukan Tuhan. Dia tulis di Twitternya ya, ada yang komen di bawahnya. Jadi fotonya dia masih pakai helm Pak, masih pakai baju astronot ya. Jadi dia mengatakan saya sudah menjelajahi ruang angkasa, saya tidak menemukan Tuhan. Komennya di Twitternya apa? Coba Anda buka helm Anda, pasti Anda akan ketemu. Maksudnya ya kehabisan oksigen mati ya, ketemu dengan Tuhan. Ya, ketemunya bukan disayang ya, disiksa ya. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh beliau, masalah utamanya adalah loss of adab ya, bukan
tidak punya unggah-ungguh, bukan orangnya kurang ajar, yaitu bagian dari loss of adab ya, tapi termasuk loss of adab terhadap Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikasih ilmu oleh Allah ya, Allah kan Maha mengetahui, Al-Alim ya. Gelarnya Allah itu Al-Alim juga Al-Alim ya, dua-duanya intinya orang zat yang Maha mengetahui, Maha cerdas. Nah, ketika setetes ilmunya diberikan kepada manusia ya, kemudian manusia itu durhaka, ini loss of adab ya. Kayak kita dikasih mainan sama orang tua ya, dijajanin, dibeliin sepeda ya, terus kita disuruh beli cabai di warung aja kita nggak mau ya. Nah, ini bagian dari loss of adab, dan yang paling besar adalah bagaimana orang yang mempunyai ilmu itu menolak kebenaran. Nah, itulah loss of adab. Memang orang yang kurang ajar, yang tidak punya sopan santun, tata krama ini jengkelin ya. Tapi sebetulnya hati-hati, ada orang yang mungkin sopan santun ya, tapi karena dia durhaka pada Allah ya, maka orang seperti ini hati-hati ya, dia lebih layak dicemplungkan di neraka daripada orang yang kelakuannya kurang ajar ya. Saya hari-hari ini sedang ada tetangga sebelah itu sedang ada bangun rumah renovasi. Nah, tukangnya ini sering saya komplain ya kan, berisik lah, kalau berisik wajar ya, tapi pada jam-jam tertentu itu ya, jam-jam istirahat itu ngebor yang ke tetangga yang di kita ini sangat berisik, terus macam-macam lah ya. Beberapa kali kami panggil, orangnya sopan sekali ya. Nggih Pak, nggih, karena orang Jawa dia pakai kromo inggil gitu ya ke saya ya, sambil nunduk-nunduk, tapi ya dijalanin terus. Nah, ini loss of adab ini ya, meskipun kelakuannya unggah-ungguhnya bagus ya. Nah, kalau ada yang bertanya apa bedanya akhlak dan adab, kalau kita bicara sama orang awam Pak, udah bilang aja sama ya, akhlak, adab ya, budi pekerti, tata krama, apalagi itu ya, kalau di bahasa sana ya ada moralitas, ada etika, ada karakter, ada apalagi itu ya, nah itu sama. Tapi kalau kita mau lebih mendalam ada perbedaan ya. Jadi adab ini merupakan penerapan dari akhlak ya. Akhlak ini adalah sifat-sifat yang umum ya, sifat-sifat yang kita tahu adalah ya, ada yang baik ada yang buruk ya. Maka kalau adab ini adalah pelaksanaan dari akhlak yang baik ya. Dalam kitab Fathul Bari karangan ya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, kitab Fathul Bari ini kitab syarah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari menulis sebuah kitab namanya Sahih Bukhari, disarah. Disarah itu diberikan penjelasan, keterangan ya. Dan dia mengatakan al-adabu isti'malu ma ya yuhmadu qaulan wa fi'lan ya. Jadi yang disebut dengan adab adalah menerapkan ya, isti'mal, menerapkan segala yang baik-baik ya, yang mahmud ya. Mahmud ini baik ya. Kaulan baik perkataan, perbuatan maupun ya tingkah laku, hati dan sebagainya. Wa abaro ba'duhum anhu, dan sebagian ulama mengatakan bi annahu al-ahdu bi makarimil akhlak. Dan sebagian ulama mengatakan adab itu adalah menerapkan ya, atau mengambil hal-hal yang baik dari akhlak yang mulia. Nah, kalau ditanya lagi akhlak apa ya, Imam Ghazali memberikan penjelasan ini Pak ya. Ini mirip-mirip penjelasannya Aristoteles ya, filosof Yunani itu ya. Akhlak adalah sikap atau bentuk jiwa yang benar-benar telah meresap, dan dari situlah timbul berbagai perbuatan secara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat, tanpa membutuhkan pemikiran atau angan-angan ya. Gampangnya itu sikap yang timbul secara spontan ya. Kalau kita lihat orang tabrakan jatuh, kita kalau orang mempunyai sifat penolong langsung berhenti, bukan itu kayaknya sudah ada yang nolong itu, itu pasti banyak orang yang sudah ada yang nolong gitu ya. Atau kalau kita lewat kencelengan itu ya, ada lewat di depan kita buka dompet, kita milih-milih berapa ini ya. Kalau seorang dermawan udah ambil aja, masukin ya. Apakah merah, apakah kuning,
biru dan sebagainya, dan dia tidak merasa mikir-mikir dulu ya untuk nyumbang ya. Ini yang disebut dengan akhlak. Nah, agama Islam ini sendiri adalah agama akhlak karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau ada kata-kata menyempurnakan atau liutammima ya, itu artinya ajaran dari nabi-nabi sebelumnya ya, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu membawa misi akhlak mulia juga ya. Ada sebuah hadis yang Rasulullah menceritakan ada sebuah bangunan yang bagus ya, tapi ada kurang satu apa istilahnya bata Pak, ada bata yang masih kosong. Nah akulah bata itu kata Rasulullah. Makanya cocok hadis ini, innama sesungguhnya hanyalah buistu, aku itu diutus ya, liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Dan bagi orang Islam Pak, akhlak mulia ini harus menjadi satu apa namanya ya, sikap bawaan ya. Meskipun ini harus dilatih ya. Tapi kalau ada orang yang baik, ada orang yang rajin menolong, membantu, sering bersilaturahim, kemudian tidak pelit ya, mampu mengendalikan diri, tenggang rasa. Ini orang-orang yang mempunyai akhlak baik ini ciri khas orang Islam. Ya, jangan sampai diambil kaum lain, Pak. Ya. Ini saya agak miris ya, kalau kita semua agak miris ini kalau ngelihat orang agama Nasrani gitu ya. Orang memandangnya baik-baik gitu. Ya, kalau nyemplungin apa itu Pak? Kalau kita ya uang ya, itu di sana dilatih ya, harus uangnya kalau 5.000 ya 5.000 yang bagus gitu ya. Itu bukan soal 5.000-nya ya, tapi melatih untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan mereka itu. Ya, padahal Rasulullah mengatakan bahwa ya akhlak ini adalah suatu ciri khas kaum muslimin yang nanti kalau kita lakukan, ini timbangannya di surga ini, di akhirat ini akan berat ya. Ada satu benda kecil ya yang kalau ditimbang langsung jeglek ke bawah itu ya, berat ya. Nah, itulah akhlak ya. Nah, Rasulullah ini adalah contoh akhlak mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Rasulullah ini adalah contoh ya, uswah hasanah. Ya, perilakunya yang baik, contohnya siapa? Ya, kalau sekarang kita punya apa orang tua, punya pemimpin, punya siapa, merasa kita kok nggak bisa dijadiin contoh nih, nggak perlu ragu, nggak perlu resah. Kita punya contoh Rasulullah. Seperti apa Rasulullah? Ya, bahkan ditambah lagi qad kanat lakum fi apa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Ya, jadi selain Rasulullah, Nabi Ibrahim menjadi contoh yang baik. Kemudian akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya akhlak memang sifatnya universal ya. Untuk dermawan, semua orang senang dermawan ya. Untuk bertutur kata yang baik, semua orang suka ya. Untuk orang rajin membantu ya dan sebagainya itu semua agama mengajarkan ya. Tapi ingat ya, karena akhlak ini inti ajaran Islam, maka harus dikaitkan dengan Islam ya. Kita kan sering mendengar ini ya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi ketika Siti Aisyah ditanya para sahabat, akhlaknya Rasulullah itu apa gitu kan? Kamu pernah baca Al-Quran? Berarti apa Pak? Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas ya, berisi tuntunan-tuntunan agama. Kata Siti Aisyah, nah itulah akhlak Rasulullah, khuluquhu Al-Quran. Berarti akhlak itu adalah agama itu sendiri. Harus dikaitkan. Ya, meskipun proses ekonomi, di dalam ekonomi itu ada akhlak. Meskipun proses politik, di politik itu ada akhlak. Meskipun kita belajar ilmu yang sekarang sedang kita bahas ini, ada akhlak di situ. Karena akhlak mulia itu adalah agama itu sendiri. Jadi dalam surat Al-Qalam ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada diri engkau Rasulullah ya, khuluqin azim. Ya, kalau terjemahan biasa itu terdapat akhlak yang mulia. Ya, tapi kalau kita runut dari ayat pertama ya, itu kan surat Qalam itu depannya kan nun. Ya, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, di ayat yang ketiga ini ya,
disebutkan ma anta binikmati lamajnun. Engkau itu atas nikmat yang Allah berikan kepadamu bukanlah orang gila. Ya, jadi Rasulullah ini dianggap karena menyebarkan, dianggap gila oleh masyarakat Quraisy karena menyebarkan agama Islam. Jadi orang kafir Quraisy pada waktu itu menyebut Rasulullah gila itu bukan Rasulullah hilang ingatan ya, apa bocor alus kalau orang sekarang bilang itu, atau kurang seon, itu bukan. Ya, bukan gila-gila yang seperti itu, tapi karena menyebarkan dakwah Islam dianggap tukang sihir, dianggap ya orang gila. Kemudian di ayat keempatnya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya. Sesungguh pada dirimu ada akhlak yang mulia. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti ya yang menulis kitab Jalalain ya di situ mentafsirkan ya khuluqin aidinin. Ya, khuluq di sini akhlak ya adalah din atau agama. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berakhlak baik, ya usahakan wajib ya kita mendasarkan sikap baik itu pada agama kita. Ya, misalnya dua orang pedagang, ya dua-duanya ini jujur. Tapi yang satu jujur supaya dagangannya laku, supaya orang-orang ini tertarik pada penjual yang ini karena ini jujur nih. Nah ini jujurnya hanya akan bermanfaat bagi keuntungannya dia di dunia. Tapi yang satunya ini jujur karena lillahi ta'ala ya, maka dia akan mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan keuntungan di dunia juga. Dan sifat-sifat yang lain ya. Jangan sampai berinfak, bersedekah, ya berkorban nanti hanya karena ingin dianggap wah masa pegawai pajak nggak korban kan, malu lah ya. Jangan mendekati tempat ibadahku kata Rasulullah itu ya. Kalau kalian tidak punya kesempitan kok nggak korban. Nah ini kemudian orang-orang ngomong ya nggak enak ini, korban deh paling berapa sih ya kan, udah ditagih nih berapa yang paling besar gitu. Apalagi yang seperti itu ya, hati-hati nih ya. Jadi semua sifat-sifat yang baik yang universal itu kalau tidak didasarkan pada iman dan takwa maka tidak ada artinya, bahkan jika menjurus kepada riya ya sum'ah maka akan disiksa, akan diazab oleh Allah ya. Dan sikap adab yang kita terapkan ini akan menghasilkan sikap adil ya. Adil ini puncak hasil dari orang yang melakukan adab tadi. Nah, kembali lagi ke Syed Muhammad Naqib Alatas, beliau menerjemahkan pendidikan itu bukan kalau sekarang kan tarbiyah ya Pak ya, tarbiyah. Kalau beliau enggak ya, menurut penelitiannya ya istilah yang sekarang disebut dengan education atau pendidikan itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab itu bukan tarbiyah ya, bukan taklim juga, tapi ta'dib. Karena menurut beliau inti Rasulullah mendidik para sahabat itu adalah, nah di sini disebutkan itu, ya, to inculcate goodness or justice in man as man. Ya. Jadi sebetulnya inti dari pendidikan, inti dari tujuan pendidikan itu adalah ya to produce a good man. Ya. Karena untuk menghasilkan good man ini, ya orang ditanamkan adab atau nilai atau value ya. Jadi pendidikan itu bukan transfer knowledge Pak ya, itu nanti hilang Pak kalau pendidikan hanya transfer knowledge ya. Sekarang ini sebelum COVID saja ada 23 perguruan tinggi di Amerika itu tutup ya, gara-gara ada MOOCs ya. Sekarang sudah marak itu namanya MOOCs ya, Massive Open Online Courses ya. Jadi kalau orang mau belajar kursus saja ya, dan perusahaan-perusahaan itu sekarang sudah enggak ijazah minded ya, pokoknya punya kompetensi ya, punya sertifikat udah masuk ya. Nah orang-orang yang kuliah di perguruan tinggi ya tidak punya ijazah sertifikat sertifikat pendamping ijazah gitu sekarang istilahnya ya, itu ya nggak laku ya, makanya banyak yang tutup ya, dan ke depan akan makin banyak lagi tutup ya. Kalau soal knowledge ini gampang dicari di internet ya, apalagi nanti kalau kampus-kampus luar sudah buka di Indonesia jarak jauh ya, Harvard buka, MIT buka. Nah sekarang mau kuliah teknik ya
di ITB sama di MIT mendingan mana ya, biayanya mungkin lebih murah di MIT ya, keluarnya ijazahnya juga sama dan itu diakui gitu. Nah, yang tidak akan hilang karena gara-gara teknologi ini adalah value, adalah adab atau akhlak ini. Yang ini ya inti dari pendidikan Islam adalah transfer adab, transfer akhlak kepada anak didik. Karena kalau tanpa ini tadi kerusakan-kerusakan di depan. Dan sebetulnya alhamdulillah ya di Indonesia ini tujuan pendidikannya sudah benar Pak, ya, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Jadi akhlak mulia ini adalah kata atau kalimat ya, kalau dua berarti apa Pak? Kata majemuk ya. Akhlak mulia ini sudah disebutkan dalam konstitusi ya. Di dalam undang-undang pendidikan juga sudah disebutkan beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya. Makanya ini luar biasa ya. Sementara di luar ini terjadi loss of adab tadi ya, di mana tidak ada value pada pendidikan kita, tidak ada nilai ya. Di antaranya adalah mengesampingkan ilmu-ilmu umum, fardu ain atau ilmu-ilmu akliyah ya, dan menggantinya dengan ilmu-ilmu akliyah atau umum ya. Harusnya anak-anak kita Pak, kalau kita punya anak masih kecil itu digenjot dulu dengan ilmu agama ya. Begitu udah selesai dia mau menerima ilmu yang di atasnya ya itu silakan ya. Makanya saran saya masukkan ke pesantren ya, boarding itu kan sekarang sudah maju ya Pak ya, enggak kayak pesantren kumuh dulu ya. Alhamdulillah anak saya 4 ke pondok semua dan baru S1-nya ya, ada yang di IPB, ada yang di UI, ada yang di UM ya, sekarang yang menyelesaikan di Universitas Malaya ya, itu SMP SMA-nya di pondok gitu Pak ya. Ya, habiskan dulu untuk mempelajari ilmu agama ya, ditambah ada sainsnya. Nah, nanti perguruan tinggi kita ya genjot ya dengan bimbingan tes ya dan sebagainya. Nah, ini rusaknya ilmu ini karena kurangnya adab ya. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini orang kalau punya ilmu tidak punya adab seperti orang yang punya pedang Pak ya. Ini kalau besok ini kita mau korban ini pesonya tajam tapi tidak mampu menggunakan peso itu, atau peso itu dipakai oleh anak kecil. Anak kecil bawa-bawa peso kan kita ngeri itu ya. Ya, bisa jadi kena orang yang dicintainya, orang tuanya, temannya dan sebagainya. Ini kalau kita lihat film anak-anak ini menarik ini Pak, ada Karate Kid ya, di mana Jackie Chan ini melatih ini siapa nih namanya ya, yang diperankan Jaden Smith ini ya, akhlaknya dulu diperbaiki ya. Dia waktu itu buang jaket gitu kan, benerin dulu buang naruh jaket itu ya, jangan dibuang sepatu masuk rumah ya dilempar. Nah, itu diperbaiki itunya. Kalau dia sudah bagus akhlaknya gampang gitu ya, barulah saya akan menurunkan ilmu kungfu saya ya. Sebaliknya yang perguruan kungfu ini, kungfu just for kungfu gitu ya. Jadi akhirnya kalah sama didikannya Jackie Chan ini ya. Nah, kita tahu dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bagaimana Nabi Musa ketika mau menerima wahyu pun akhlaknya harus benar dulu ya. Contohnya ini ya, fahla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi mau menerima wahyu di bukit tua itu atau bukit Tursina itu ya, disuruh melepas sepatu. Kemudian ketika mau ikut Nabi Khidir ya kan, ya, diajari dulu akhlaknya, tapi nggak sabar Nabi Musa ya, akhirnya ditolak jadi muridnya ya. Nah, ini yang sering sampaikan ya ketika membahas ilmu, dan biasanya yang terakhir saja ya, yarfa'illahu ladina amanu minkum, mana ini? Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darujat. Ya, jadi di sini aja nih, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ya. Padahal sebelumnya ini masalah adab Pak ya. Coba kita baca yang di depannya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafasahu fil majalis. Ya hai orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majelis ya, famsahu, maka berlapanglah ya. Kemudian ya, wa idza qilang suzu fansuzu yarfa'illahu barubrah
Allah menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Jadi ini ada asbabun nuzulnya begini Pak. Rasulullah mengadakan kajian di rumah seorang sahabat yang kebetulan rumah itu tidak sebesar majelis di masjidnya Rasulullah. Kecil lah ya, kecil. Nah, yang datang duluan itu sahabat-sahabat muda. Datang memenuhi ya, sehingga tempatnya penuh, nggak ada tempat kosong. Datanglah sahabat-sahabat senior. Ya. Nah, dalam sejarah Islam itu para sahabat senior terutama para ahli atau para yang ikut perang Badar itu ya itu dimuliakan ya. Nah, ketika datang kehabisan tempat, maka Rasulullah menyuruh yang junior itu untuk berlapang-lapang ya. Dikasih tempat buat senior kalian. Ini adab sebelum mulai menerima ilmu dari Rasulullah, adabnya dulu dibenerin. Nah, begitu ya kira-kira lah ya. Dan Rasulullah ini yang membina ya, mengajari adab ini langsung dari Allah. Adabana Rabbi fa ahsana ta'dibi ya. Tuhanku telah mendidikku dan inilah pendidikan yang the bestnya pendidikan Allah ini adalah ta'dib ini. Makanya istilahnya ta'dib. Terakhir ini berkaitan dengan ayat buat kita Bapak Ibu sekalian ya, bapak-bapak terutama yang mendapatkan amanah menjadi kepala keluarga, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang beriman, ya kita ini Pak insyaallah ya. Peliharalah dirimu ya, ku anfusakum wa ahlikum dan keluarga kalian ya. Naro dari api neraka. Jadi kewajiban kita menjaga diri kita, istri kita, anak kita jangan sampai masuk neraka. Nah, apa sih maknanya ini kata Sayyidina Ali, adibuhum wa alimhum. Ya, ajari istri kamu, anak-anak kamu dengan adab yang baik dan kemudian barulah diisi dengan ilmu ya. Maka bekali keluarga dengan ilmu, didik mereka menjadi orang yang akhlaknya mulia dan ya mengajak umat untuk taat ya. Kalau saya perhatikan Pak, iklan susu itu ya, iklan susu ini dulu kan menjadikan anak cerdas. Sekarang sudah agak diganti ya, menjadikan anak baik hati ya, menolong dan sebagainya, lomba lari, temennya ada yang jatuh ya, sementara dia paling depan ya, dia berhenti untuk membantu temennya dulu ya. Jadi ini orang sudah mulai sadar bahwa EQ ya, emotional quotient, di mana ini maksudnya adalah akhlak kalau di kita atau adab ya, lebih penting daripada sekedar IQ atau kepandaian kecerdasan ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 1 ya. Moga-moga bisa menginspirasi kita. Mungkin ada pertanyaan? Cukup Pak ya? Nah, memang sengaja nih dibuat ngepas ini supaya nggak ada yang nanya. Nggak ada? Baik, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.